Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidatul Karimah, NPM 30617240112 dari Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Banjarmasin. Video ini dibuat untuk tugas mata kuliah embriologi dan reproduksi hewan. Kita akan membahas perkembangan zigot, pembelahan sel, dan blastulasi. Zigot adalah sel yang terbentuk sebagai hasil bersatunya sel ovum dan sperma yang telah masak. Sedangkan fase embrionik merupakan fase yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio. Nah, tahap ini, zigot yang terbentuk dari proses fertilisasi akan mengalami pertambahan jumlah sel akibat pembelahan secara mitosis. Fase perkembangan zigot ada beberapa, yaitu ada morula, blastula, gastrula, dan organogenesis. Berikut ini ada foto tahap singkat dari fase embrionik. Pada fase morula, zigot akan mengalami pembelahan mitosis berulang kali dari 2, 4, 8, 3, 2, sampai seterusnya, sampai terbentuk sejumlah sel berukuran sama yang disebut blastomer. Blastomer membentuk bola sel yang tidak berongga seperti buah arbe yang disebut dengan morula. Berikut ini ada gambar tahap pembelahan morula dan tahap morula akhir. Berikutnya, fase blastula. Blastula adalah bentuk lanjutan dari morula yang terus mengalami pembelahan. Blastula ditandai dengan adanya perubahan sel mengadakan pelekukan yang tidak beraturan. Sel-sel blastodem membentuk rongga penuh cairan pada bagian tengah yang disebut blastosol. Tahap ini disebut dengan blastulasi. Berikut ini ada foto dari fase blastula dan bagian-bagian. Berikutnya fase gastrula. Pada ini merupakan lanjutan dari blastula. Pada tahap ini ditandai dengan pelekukan tubuh yang semakin nyata, lalu timbul lapisan dinding tumbuh embrio serta rongga tubuh atau gastrosol. Prosesnya disebut gastrulasi dan lubang tempat pelekukan itu kelak akan berkembang menjadi anus atau blastopor. Gastrula memiliki 3 lapisan embrionik, yaitu ada ektodem, mesodem, dan endodem. Berikut ini bisa diperhatikan foto dari fase gastrula. Terakhir adalah organogenesis. Pada tahap ini merupakan proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan gastrula tadi. Ektodem berkembang jadi rambut, kulit, sistem saraf, dan indera. Mesodem berkembang jadi otot, rangka, alat reproduksi, peredaran darah, dan alat ekskresi. Dan endodem berkembang menjadi alat pencernaan dan alat pernapasan. Berikut ini ada foto perkembangan organ dari embrio. Sekarang kita akan memasuki pada pembelahan sel. Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi 2 atau lebih sel. Mitosis adalah pembelahan yang menghasilkan 2 sel anakan yang serupa genetis. Jumlah kromosomnya adalah 2N atau diploid. Nah, proses pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel-sel tubuh, bukan pada sel kelamin. Kemudian meiosis. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin, berfungsi untuk menghasilkan sel gamet. Nah, pembelahan ini dihasilkan sel anakan yang mempunyai kromosom setengah dari sel induk. Pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh jumlah kromosom sel induk atau disebut dengan haploid. Sehingga meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Berkaitan dengan fase embrionik tadi, pembelahan atau cleavage merupakan pembelahan sel paling awal dan teratur setelah fertilisasi selesai yang dialami sel tunggal zigotik menuju proses kedewasaan. Cleavage ini menciptakan embrio multiseluler atau blastula dari zigot. Pembelahan atau cleavage juga disebut segmentasi dan proses pembelahannya diaktifasi oleh enzim MPF. Dengan pembelahan tersebut, zigot yang mulanya uniseluler berubah jadi multiseluler. Rangkaian pembelahan yang berlangsung hingga embrio memiliki suatu rongga yang dikelilingi oleh blastomer disebut cleavage. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat contoh pada gambar berikut ini. Selanjutnya, ciri-ciri pembelahan. Yang pertama, zigot ditransformasi melalui pembelahan mitosis dari uniseluler ke multiseluler. Kemudian, ukuran embrio relatif tidak bertambah. Yang ketiga, bentuk umum embrio tidak berubah kecuali terbentuknya rongga blastosel.
4. Transformasi dari bagian substansi sitoplasma menjadi substansi inti. Kelima, bagian utama sitoplasma telur tidak digantikan dan tetap pada posisi yang sama seperti telur pada awal pembelahan. Yang keenam, rasio sitoplasma inti pada awal pembelahan sangat rendah dan pada akhirnya sama dengan rasio sel somatik. Macam-macam dari bidang pembelahan ada meridian, vertikal, ekuator, dan longitudinal. Lalu, macam-macam pembelahan ada 3, yaitu ada holoblastik, meroblastik, dan perantaraan holo dan meroblastik. Holoblastik atau merata segmentasinya mengenai seluruh daerah zigot terdiri dari 2, yaitu holoblastik teratur atau ekual, contohnya pada katak dan bintang laut. Holoblastik tak teratur atau unikual, contohnya pada mamalia. Yang kedua, meroblastik, segmentasi hanya pada sebagian zigot. Yang ketiga, perantara holo dan meroblastik, segmentasi tak seluruhnya mencapai ujung daerah kutub vegetal. Berikut ini ada tabel klasifikasi tipe-tipe cleavage. Yang terakhir, kita masuk pada blastulasi. Blastulasi yaitu proses terbentuknya blastula. Embrio yang memiliki rongga berisi cairan atau blastosol tersebut disebut blastula. Blastulasi merupakan salah satu fase yang mempersiapkan embrio untuk menyusun kembali sejumlah sel pada tahap perkembangan selanjutnya. Distribusi yolk pada setiap jenis telur pada suatu spesies berpengaruh terhadap bentuk blastula. Pada gambar itu ada sel-sel blastodermis dan juga ada blastosol atau rongga yang berisi cairan. Nah, keduanya itulah membentuk blastula. Berikutnya, macam-macam blastulasi melihat pada bentuk dan susunan blastomernya. Yang pertama, koloblastula berbentuk bola dan juga disebut blastula bundar. Contohnya pada amfibi dan amphiosus. 2. Diskoblastula berbentuk cakram, disebut juga blastula gepeng, contohnya pada aves dan reptil. Ketiga, blastokista, yaitu blastula yang menyerupai kista, contohnya pada mamalia. Yang keempat, stereoblastula, yaitu blastula masif tanpa rongga blastula, contohnya pada berbagai jenis serangga. Lalu, berdasarkan ada tidaknya blastosol, ada blastula berongga atau seloblastola, contohnya pada katak dan amphiosus. Blastula tidak berongga atau strekoblastula terdapat pada blastula ikan dan amfibi. Berdasarkan ada tidaknya tropoblas, yang bertropoblas contohnya reptil, mamalia, dan aves, sedangkan tak berprotoblas itu contohnya ada blastula katak dan blastula amphiosus. Pada blastula terdapat 2 daerah utama yang disebut epiblast, yaitu blastomer sebelah atas atau daerah kutub animal. Yang kedua, hipoblast, blastomer terletak sebelah bawah atau daerah kutub vegetal. Epiblast menumbuhkan ektoderm, sedangkan hipoblast menumbuhkan endoderm. Nah, sekian dulu pemaparan dari saya. Apabila ada salah-salah kata maupun dari segi isi materi, saya ucapkan mohon maaf. Sebelumnya, terima kasih yang sudah menonton. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.